thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Yang pertama yang harus terucap dari lisan-lisan kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang maha pemurah, Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang kita tidak mampu untuk menghitung secara detail nikmat-nikmat tersebut. Alat secanggih apapun, teknologi secanggih apapun tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kemudian salawat dan juga salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwah dan juga uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikut setia beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebentar saja mungkin kita duduk di sini ya, tidak lama, mendengarkan beberapa ayat yang mungkin nanti akan disampaikan, yang semoga itu bermanfaat untuk yang menyampaikan, untuk ana pribadi di sini dan juga untuk para jamaah secara umum. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu surat yang agung, yaitu surat Asy-Syams. Dengan apa Allah berfirman? Asy-Syams, di dalamnya Allah bersumpah, betul? Dengan apa Allah bersumpah? Dengan makhluk-makhluknya. Ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Boleh Allah bersumpah dengan makhluknya? Boleh. Boleh kita bersumpah dengan makhluk Allah? Boleh ya. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai kepada ayat wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa beserta dengan penyempurnaannya, yaitu penciptaannya. Allah bersumpah dengan jiwa. Menunjukkan apa? Ada keagungan ya terhadap apa yang Allah sumpahkan tersebut ya dengan makhluk-makhluknya. Kemudian di ayat setelahnya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujur. Apa fujur? Suatu hal yang buruk. Wa taqwaha, dan juga hal-hal yang baik lawannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendatangkan sesuatu pasti ada solusi yang lain. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang hamba untuk berbuat syirik, maka ada solusinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi Allah mengilhamkan fujur kepada jiwa tersebut, itu hal-hal yang buruk ada di diri-diri kita. Pasti ada. Ya, hal-hal yang buruk tersebut. Cuman bagaimana caranya kita menahan diri kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Dan juga Allah mengilhamkan kepada diri-diri kita apa? Hal-hal yang baik, ketakwaan. Wa taqwaha. Apa bukti nyata Allah mengilhamkan kepada kita ketakwaan? Ada yang bisa kasih contoh? Duduknya kita di sini. Kita menahan diri kita dari keburukan, rasa malas. Pasti ada rasa malas ya. Saya juga dari jauh-jauh Pak, dari Bogor ke sini ada rasa malas Pak. Manusiawi. Cuman gimana caranya kita membuang jauh-jauh rasa malas tersebut? Iya. Seperti itu ya. Gimana caranya kita membuang rasa malas tersebut? Allah sebutkan lagi di
ayat setelahnya, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Nah, ini poin pentingnya. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas mungkin sebentar ya. Sebetulnya ada 10 poin, kiat-kiat atau 10 kaidah, 10 fondasi fundamental untuk mensucikan jiwa. Ada 10 sebetulnya, tapi kalau misalnya waktunya tidak muat, tidak cukup, nah beberapa kita sebutkan. Tadi Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Di ayat setelahnya Allah sebutkan wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah merugi orang yang menghinakan jiwa tersebut, yang tidak mensucikan jiwa tersebut yang telah Allah berikan kepada masing-masing kita. Ya. Oleh karenanya, berkenaan dengan pensucian jiwa ini, Syekh yang saat ini masih hidup, beliau adalah salah satu ulama besar Saudi, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu ta'ala, beliau menulis sebuah risalah. Ya. Asyru qawaid fi tazkiyatin nufus. 10 kaidah fundamental dalam rangka mensucikan jiwa. Beliau menulis risalah kecil. Ya. Namun Anda di sini nggak akan membacakan semuanya. Ya. Karena yang Anda bawa cuma segini ya. Dikit. Poin-poinnya saja insyaallah ta'ala. Beliau sebutkan yang pertama. Yang paling pertama yang beliau sebutkan adalah at-tauhid, ya. At-tauhidu aslu ma tuzakku bihin nufus. Ya. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita telah menempuh jalan untuk mensucikan diri kita. Karena lawannya tauhid apa? Syirikan. Beruntung tidak orang yang berbuat syirik. Tidak sama sekali. Dan ketahuilah, tauhid adalah ya, hal yang pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain yang diutus kepada umatnya, apa yang mereka dakwahkan pertama kali? Tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya seorang rasul tersebut? Apa kerjanya rasul tersebut? Mendakwahkan tauhid. An i'budullah. Untuk menyembah, untuk menyeru agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, tauhid kita tidak akan sempurna ketika kita meninggalkan lawannya, yaitu kesyirikan. Wajtanibut taghut. Oleh karena di ayat yang sama ini Allah sebutkan solusi yang lain agar tauhid kita sempurna. Apa? Ijtanibut taghut. Jauhilah taghut. Apa taghut? Kullu ma ubida min dunillah. Sesuatu apapun itu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di zaman-zaman sekarang ini ya, orang menyembah hal-hal yang aneh-aneh lah pokoknya. Ada yang menyembah sapi. Ya enggak? Ada. Kuburan, patung berhala tertentu, ya. Oleh karenanya tauhid adalah perkara yang utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Rasul-rasulnya, ya. Dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid kepada Allah, artinya mereka merusak jiwa-jiwa mereka dengan kesyirikan, Allah ancam mereka. Apa ancamannya? Neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini mereka-mereka yang wafat dalam keadaan berbuat
syirik dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan kepadanya surga. Wa ma'wahu an-nar. Akan tapi tempatnya adalah di dalam api neraka. Wal iyadu billah. Ada yang mau masuk ke dalam neraka? Jangan jamaah, jangan. Nggak kuat kita. Siksaan yang paling ringan aja, dipakaikan sandal, rompak, yagli minhuma dimawu, mendidih otaknya. Ada yang bisa bayangkan? Allah tidak terbayang. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Kemudian, hal yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini adalah ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Yaitu doa adalah kunci agar hati kita bisa menjadi suci. Ya ikhwan wal akhwat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita butuh kepada Sang Khalik. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelemahan kita. Kita ini bukan apa-apa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan manusia yang Allah turunkan yang paling mulia saja, yang Allah sudah jamin surga kepadanya, Nabi Muhammad SAW beliau masih berdoa, meminta kesucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali doanya kita dengar di mimbar-mimbar Jumat. Gimana doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa ini, kepada diri ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwa ini. Engkau sebaik-baik zat yang yang mensucikan jiwa. Nabi Muhammad, bayangkan, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah maksum, yang Allah sebutkan dia Nabi Muhammad itu tidak berbuat dosa, apalagi dosa-dosa besar, tapi masih minta kesucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang lain Nabi pernah meminta juga, doa yang sering kali kita dengar di mimbar-mimbar Jumat juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih meminta kesucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia, yang paling baik, subhanallah. Sering kita dengar sirah-sirahnya ya tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang dapat mensucikan jiwa-jiwa kita adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Quran Al-Karim adalah sumber agar kita dapat mensucikan jiwa-jiwa kita. Maka barang siapa yang mencari selain daripada Al-Quran Al-Karim untuk mensucikan jiwa, maka dia telah tersesat. Ya, Allah sebutkan ya, Al-Quran Al-Karim, ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim, maka hati kita menjadi tenang. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, maka hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika hati kita tenang, ya, maka tatkala itulah kita sedang proses untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini adalah ittikhadul uswah wal qudwah.
ya, menjadikan kita mencari panutan ya untuk kita contoh. Maka siapa yang paling berhak untuk kita contoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan Al-Quran, sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, ya, panutan yang baik yang harus kita contoh. Jadi barang siapa yang mencari panutan selain daripada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah tersesat. Hatinya tidak suci. Kalau kita ingin mensucikan hati-hati kita, maka kita mencari panutan yang tepat, mencari panutan yang benar, dan Allah sudah sebutkan di dalam sebuah ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir mungkinnya ini karena sudah jam 8 juga. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun, ya. Jadi tatkala kita ingin mensucikan diri kita, maka sejatinya kita harus mengosongkan diri kita. Mengosongkan apa? Dari hal-hal yang buruk. Sebelum kita hiasi diri kita kosongkan terlebih dahulu diri kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Ibaratnya ada seember air keruh, ya, seember air lah. Udah lama dia, pasti keruh atau enggak berubah warnanya, enggak disentuh ember tersebut. Ya. Tatkala kita ingin mengisi, langsung kita isi. Kira-kira airnya bagus nggak? Enggak, ya? Enggak. Jadi tercampur air bagus dengan air yang kotor. Gimana caranya biar air tersebut bersih, baru? Gimana caranya? Kita buang terlebih dahulu yang kotor tersebut. Hah? Setelah kita buang, baru kita isi dengan hal-hal yang baik. Seperti itulah jiwa-jiwa kita. Tatkala kita ingin mensucikan jiwa kita kosongkan terlebih dahulu daripada hal-hal yang buruk yang dapat menghalangi kita untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Baru setelah itu kita hiasi jiwa-jiwa kita dengan hal-hal yang baik. Ya, dengan hal-hal yang baik yang dapat mensucikan jiwa-jiwa kita seperti yang tadi sudah disebutkan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disucikan jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah mengambil Al-Qur'an sebagai sumber untuk mensucikan jiwa kita, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan juga qudwah untuk kita teladani. Dan kemudian yang kelima adalah mengosongkan jiwa-jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian setelah itu kita isi jiwa-jiwa kita dengan hal-hal yang baik. Mungkin 5 poin ini terlebih dahulu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah di kesempatan berikutnya apabila Allah pertemukan kita kembali, kita akan bahas 5 poin sisa.